Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Erik Siregar. Saya adalah founder dari Smile Consulting. Kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sebuah materi yang cukup menarik ya, yang ada hubungannya dengan afirmasi. Jadi sering sekali saya memperhatikan ada beberapa orang yang niatnya baik ya. Dia mungkin punya afirmasi, tapi sebelum kita lanjutkan, dulu saya pernah memposting tentang afirmasi. Saya tidak akan bicara tentang definisi, tapi intinya adalah afirmasi itu adalah menanamkan sesuatu ya, baik itu dalam pikiran ataupun sebuah sugesti ke dalam diri, yang tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita ingin tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Misalkan orang punya impian, oke, ditanamkan afirmasi, bisa dalam bentuk visual maupun sebuah ucapan. Misalkan tahun depan atau 2 tahun lagi saya pingin ini bla 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 ya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak akan berdebat tentang definisi, Anda browsing aja, silahkan cari apa itu definisi afirmasi. Namun ada sesuatu pemandangan yang cukup menarik perhatian saya. Entah mengapa orang kadang-kadang sering melakukan afirmasi itu di dunia sosial media gitu ya. Ya dengan memposting sesuatu, pokoknya insya Allah dapat ini misalkan. Oke, 2 tahun depan saya mau mobil kayak gini, sambil diposting mobilnya ya di depan di sosial medianya gitu maksud saya. Nah di situ saya senyum-senyum aja gitu. Saya nggak mau komen, tapi saya mencoba untuk menjawab apakah benar afirmasi seperti itu. Nah, jadi saya ingin tegaskan sebenarnya afirmasi itu bagaimana sih tepatnya kita melakukannya gitu. Kalau kita melihat secara prinsip dari mulai pengertiannya, aplikasinya, bahwa afirmasi itu ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar namanya pengumuman. Nah ini harus diingat kembali bahwa afirmasi itu ke dalam, dan itu bukan untuk Anda sharekan ke orang-orang. Ya, Anda ingat bahwa ada namanya atensi ya, saya tidak akan jelaskan lebih detail, tapi atensi itulah sebuah perhatian yang bisa menghasilkan energi atau sesuatu reaksi di alam semesta ini. Mungkin kalau Anda yang pernah belajar tentang law of attraction, Anda perhatikan beberapa orang yang sering memposting kemesraan dalam rumah tangganya dan lain-lain. Akhirnya justru mereka setelah sering melakukan itu, justru banyak sekali atensi-atensi yang gak terlihat ya. Mungkin kalau Anda dikomenin atau dinyinyirin orang jelas ya. Namun Anda gak tahu kan, kadang-kadang ada orang yang komen negatif. Langsung misalkan contoh nih, mencibir, alah apaan itu ya. Mungkin 1-2 orang gak kerasa, tapi kalau ada 100 orang mengkomenin Anda seperti itu bisa jadi akan menghasilkan sebuah atensi gitu. Dan itu kan bisa mempengaruhi rumah tangga orang tersebut. Saya awal juga nggak percaya kalau dalam Islam ada istilah ain ya. Jadi penyakit ain itu karena sesuatu yang dilihat sehingga menghasilkan hasud dan lain-lain. Nah, saya tidak akan bahas tentang itu ya. Namun kita kembali ke topik tadi, ke afirmasi. Mengapa Anda tidak diharuskan membuat afirmasi untuk dipertontonkan gitu loh? Karena riskan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin mereka nggak ngomong, tapi bisa jadi ada apaan sih? Kayak bisa aja. Mungkin ada yang mencibir, kan kita nggak tahu ya. Namanya di dunia sosial media, mungkin dia komen wah hebat ya, mantap, keren dan lain-lain. Namun di belakang itu kita nggak tahu. Ketika banyak perhatian-perhatian negatif, justru itu nanti bisa membuat impian Anda sulit dicapai. Kenapa? Karena Anda telah terlalu menurut saya tidak semualah harus Anda ungkap di sosial media gitu. Saya dari dulu sampai sekarang, apapun yang saya impikan, saya tidak pernah share ke orang lain. Kecuali kalau kayak sekarang ya, sudah ada istri gitu, setelah berapa tahun ini saya punya istri, saya sharekan. Dari dulu saya selalu diam. Begitu saya dapat, saya ceritakan. Sama waktu pas saya bagikan tentang pengalaman hidup di buku saya yang terakhir. Dulu saya saat saya belum mencapai hal tersebut, saya tidak mau cerita apapun. Tapi begitu saya sudah sampai, baru saya ceritakan. Kenapa? Karena saya nggak mau, yang pertama saya tidak mau ada komen-komen negatif. Yang kedua, saya tidak mau ada atensi negatif. Dan itu menjadi penghalang. Lebih bagus kita diam, kita tenang, tapi
Kalau orang bilang diam-diam menghanyutkan. Nah, lebih bagus seperti itu. Tanamkan afirmasi. Misalkan saya punya impian seperti ini, Anda diam saja, nggak usah sharekan ke orang lain. Ya, karena jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Ada 10, 100, ada 1000 orang misalkan, wah, mencibir Anda. Nah, itu akan bisa jadi energi negatif yang Anda tarik. Apalagi kalau Anda melihat langsung tulisan-tulisan itu, wah, itu jadi muncul kemarahan. Walaupun Anda mungkin bisa jadi motivasi, namun motivasi Anda penuh dengan kemarahan, energinya juga negatif. Saya sarankan, ingat bahwa afirmasi itu pada dasarnya ke dalam. Jadi ke dalam diri Anda, bukan keluar. Kalau keluar namanya pengumuman. Oke? Mungkin cukup ya obrolan singkat kita kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagikan. Dengan Anda membagikan materi seperti ini, Anda juga sudah berbuat kebaikan. Dan Anda bisa mengingatkan kepada saudara-saudara, teman-teman, mulai sekarang stoplah melakukan afirmasi di dunia sosial media dan lain-lain. Cukup Anda tanamkan ke dalam diri Anda yakini diri Anda bahwa Anda pantas untuk mendapatkan apapun yang Anda impikan. Oke, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.